Kalian harus mulai trekking itu di bawah jam 11. Soalnya kalau udah jam terakhir penutupan ya. Jadi ini ada sumber air. Sumber air. Kalau kalian pengen trekking, bawa botol aja, ambil air dari sini. Wah, ada suara burung nih. Ini tuh cabe. Oh, panas anjing. Nih, ini tuh udah keluar asap gitu ya, tuh lihat tuh. Ini panas ternyata nih. Kiranya mah ngeri-ngeri hujan. Tapi kalian nyampe sini kayak terbayarkan aja sih view-nya. Keren banget. Get it when I get back. Oke, balik lagi di channel gue Muhammad Michael Einstein. Jadi di video kali ini gue lagi ada di daerah Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya Dan? Yoi. Hah? Udah kayak porter enggak? Jadi di video kali ini gue lagi trekking ya, mau ke Kawah Ratu. Kira-kira perjalanan itu berapa Dan? 3 jam? Kurang lebih 2 jam normal. 2 jam normal ya, tapi kalau misalkan kalian banyak restnya, istirahat, bisa 3 jam sampai 4 jam. Nah, jadi kalau kalian pengen naik ke Kawah Ratu itu, kalian harus mulai trekking itu di bawah jam 11. Soalnya kalau udah jam Terakhir penutupan ya. Pokoknya kalau udah di atas jam 11 kalian nggak boleh naik ke atas, karena pihak dari sini juga udah memperhitungkan kan jarak tempuhnya, waktunya. Jadi buat kondisi cuaca juga. Kalau di Gunung Salak itu gampang banget berubah ya Dan ya. Hujan. Nah, hujan. Jadi sangat membahayakan kalau di atas jam 11. Nah, jadi ini trekkingnya kayak gini tuh. Tuh jalur trekkingnya ke atas. Tuh udah ada yang ke sana. Ini pemandangannya mantap juga sih. Bersin anjir. Apa? Jadi kita lanjut lagi trekking ke atas ya. Nanti kita lanjut lagi videonya. Ini jadi treknya itu kayak batu ya. Ini batu alam kayaknya. Tuh. Ini juga jalur air. Jadi kalau kalian hujan, kondisi cuaca kurang bagus, bahaya nih. Ini vegetasinya juga lumayan rapat ya. Buat tambah tumbuhan bawahnya didominan sama pakis-pakis ini. Pakis haji. Tuh. Kalau tumbuhan pohonnya itu, ini ada pinus, ada Afrika, sama gue kurang begitu tahu yang lainnya. Nih, jalannya lumpur. Pokoknya ikutin aja vlog gue. Nih, lumayan capek sih. Pokoknya kalau kalian kesini wajib didampingi oleh pemandu. Apalagi kalian basicnya itu belum tahu medan gitu. Dia tuh belum tahu gimana kondisi di alam tuh, kayak gimana perubahannya ekstrim. Soalnya sangat berbahaya kalau kalian yang belum tahu nggak ngerti medan gitu, nggak tahu cara berhidup, nggak tahu cara bertahan hidup di hutan. Basicnya kayak survive gitu, bahaya. Nih, jadi di depan sini tuh ada jalur yang lumayan kayak nanjak gitu ya, licin. Ini sebenarnya kalau dilihat di videonya biasa aja. Nah, jadi buat medannya kayak gini. Ini baru awal-awal ya, kayak gini. Jadi kita langsung trekking ke atas. Harus hati-hati. Nah, kayak gitu pokoknya. Lanjut lagi kalau di atas. Nih, kalian bisa lihat tuh jalurnya air tuh. Ngeri. Sebenarnya kalau hujan nih. Ini ada papan petunjuk pasir rengit tuh di bawah. Potret. Nah, jadi di sini ada kayak sumber ini ya, solokan kecil. Ini airnya jernih, bisa diminum tuh. Ada rasanya nggak Dan? Hah? Enggak. Nggak ada kan? Tapi kalian belum tentu ini kalau nggak ada rasanya nih
belum tentu indikator bersih ya. Ada. Ada kan? Hah? Nah, jadi ini ada sumber air. Sumber air, kalau kalian pengen trekking, bawa botol aja, ambil air dari sini. Dijamin bersih sih. Tapi kalau misalkan dicek di laboratorium belum tentu sih. Jadi kita lanjut lagi trekking. Ini jalur air anjir, kalau banjir bandang bahaya ya. Kalau banjir bandang mantep. Nah, jadi ini kita jalan bersamping-sampingan tadi sama yang sumber air itu ya. Airnya banyak anjir, deres. Wow. Trekkingnya batu-batuan, licin, lumayan. Jadi apa sih namanya? Ini kalau kalian pengen olahraga ke sini cocok banget, boy. Buat yang suka trekking, suka adventure, suka survival, ini cocok nih. Soalnya sumber makanannya banyak ini. Ini dari pakis-pakis kayak gini aja bisa dimakan ini umbotnya. Itu vegetasinya juga rapat. Cuman gue belum ketemu sama faunanya ya. Faunanya yang maksudnya yang kelihatan gitu. Kalau semut tuh ada. Burung cuman beberapa. Ini jadi kita lanjut lagi trekking. Mantep. Tuh di depan sana ada bukit. Dan ini jalur air. Airnya bersih banget, ini sumber air di Gunung Salak ya. Tuh trekkingnya nanjak ke atas. Mantep. Oke, jadi kita lagi beristirahat. Gak tahu ini nih kilometer berapa ya. Soalnya ini ada papan. Tapi itu ada ini, ada matahari. Ada ini ya. Kayak petunjuk, cuman nggak ada keterangan berapa kilometernya, boy. Tuh. Tuh. Sambil makan cilok kemarin. Mantep. Cuman ini ada yang buang sampah sembarangan anjir. Ngapain coba? Ditaruh di sini. Kenapa nggak dibawa turun? Kenapa nggak dibakar? Jangan dibakar, nggak boleh. Ya. Ini dibawa turun. Tuh itu ada panel surya ya. Apaan ya itu? Ada nih. Jadi kita lagi istirahat, nanti kita lanjut lagi trekkingnya. Jadi kalian harus melewati sungai tuh yang cukup dalam. Gimana Dan? Gila, gue udah kayak portal. Udah berapa jam perjalanan nih? Gak tahu gua. Hah? Setengah jam lebih kayaknya. Aduh, udah lama gak masuk hutan. Jadi perjalanan masih berlanjut. Nikmatin aja vlognya, boy. Ini udah kerapat tajuknya. Didominasi sama akar-akaran tuh. Tuh. Ini tuh akar napas. Bukan akar napas, akar gantung. Biasanya dalam situ ada airnya. Biasanya itu tuh apa istilahnya, gue lupa sih. Perjalanan masih jauh dan nanti kita lanjut lagi vlognya. Kita lanjut ngelewatin air. Ada yang jatuh tadi di sini nih, licin ya. Terus ngelewatin cubluk. Tadi ya? Apa yang ada di sini? Enggak, ini udah dekat kawah. Tuh. Rawa-rawa anjir. Lanjut perjalanan. Nah, jadi kalian harus melewatin trekking air. Tuh. Sebenarnya bisa lewat sini tuh. Cuman gue pengen yang segar-segar. Mantep. Nah, jadi harus lewat air kayak gini nih. Ini air bener-bener segar anjir. Wah, ada suara burung nih. Ini tuh cabe.
Apa perunjak ya? Pokoknya itu ada suara burung. Perenjak. Mantap banget anjir. Airnya boy. Ada binatang ini. Bentos. Kalian bisa lihat tuh. Jadi airnya ini masih bagus. Itu termasuk indikator kejernihan air ya. Sumber air. Kalau kalian pengen trekking, bawa botol aja, ambil air dari sini. Mantep gak jalur ya boy, trekkingnya? Jadi kita masih di jalur. Kita mau istirahat dulu, soalnya mau makan juga. Jadi kalian harus bawa makanan kalau menurut gua ya, soalnya di sini nggak ada yang jual makanan. Dan juga jalur trekkingnya lumayan jauh dan juga nanjak. Nih udah bawa makanan tuh. Cuman 2 bedanya. Nah pokoknya kita mau istirahat dulu, makan, santai. Kalau kalian trekking tuh jangan tergesa-gesa, pokoknya atur napas kalian. Ini aja kebanyakan nggak sih? Tuh. Ih. Nah jadi kita makan dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi kita beres makan. Kita mau jalan lagi, lanjut ke atas. Udaranya udah mulai dingin kayaknya. Gue nggak tahu nih, lihat awan sih kayaknya ngeri-ngeri hujan anjir. Lanjut lagi nanti. Oke, jadi kita udah nyampe di tempat pengisian. Apa sih namanya, kayak sumber mata air terakhir ya. Jadi kalau di atas mungkin ada juga ya, tapi gue nggak, mungkin yang paling gampang diambil ini kali ya. Nih, jadi ada keterangannya, sumber mata air terakhir. Ini ngambil air. Ini ada 2 jalur air ya. Sebelah sana, ada sebelah sana. Jadi ini temen gue lagi ngambil air. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ngevlognya boy. Perjalanan masih jauh. Mantap. Mana Dan? Mantap bang. Lama. Airnya jernih banget anjir. Mantep. Lanjut perjalanan. Udah agak mendung anjir, serem. Nih jadi kita udah hampir sampai ya. Tuh, ini kita melewati jembatan. Ini udah tercium bau ya. Bau kentut atau bau belerang. Tuh. Warna airnya juga udah beda. Ini masih ke atas, trekkingnya jauh. Nah, jadi sebenarnya tadi gua ada ini juga, ada yang lewat ya, apa sih? Ada yang papasan sama orang tadi nanya. Itu kira-kira masih 35 menitan lagi ya sampai ke atas. Jadi masih lumayan jauh. Tapi kalau misalkan kita jalannya santai aja, maksudnya menikmati keadaan yang ada di alam ini, kita nggak akan merasakan capek. Nikmatin aja pokoknya. Kalau ke alam itu sumber kehidupan itu banyak boy. Oksigen, makanan, udah itu pokoknya enak, pokoknya ini mantep. Ini juga ada ini, ada keterangan
pasir rengit. Tapi udah kayak jatuh gitu ya. Ditempelinnya di sini doang. Dan di depan udah nyampe boy. Mantap. Alhamdulillah. Nih, kalian pengen lihat ke depan kayak gimana kondisinya. Mantap. Tuh. Nih, belerang sulfur ya. Udah bau kentut. Baunya menyengat lumayan. Sepi tapi tuh. Mantep. Jadi kalau udah di sini tuh kayak hamparan aja, kosong. Banyak pohon mati. Karena kelihatan ya, dari pohon-pohon aja di sekitar sini dia nggak hidup. Berarti apa sih namanya? Kandungan zat di dalam tanahnya nggak baik buat pertumbuhan tanaman. Cenderung yang dekat-dekat sini nih, dia bakal rontok tuh di sini. Tuh. Mantep banget anjir. Parah. Jadi kita nyampe ke Kawah Ratu. Kira-kira 2 jam perjalanan ya. Tadi trekking. Mantep. Mantep banget tuh. Mantap coy. Nanti kita mau berenang-berenang. Boleh berenang nggak Dan? Boleh lah. Hah? Boleh lah. Berenangnya di mana Dan? Sana di balik sana kayaknya. Beneran? Balik bukit itu. Di rambut lu ada binatang anjir. Jatuh. Nah, jadi kita lanjut lagi perjalanannya trekking ke balik bukit. Dulu dia apa? Mantap, ini kita naik buat kayak porter aja. Ini tuh bebatuannya kapur ya, kayak granit gitu. Kalian bisa lihat ini warnanya hitam, keras, dan baunya itu udah bau belerang ya, bau telur busuk sama kentut. Jadi kita lanjut lagi ke atas dulu. Nih, jadi kita di sini nih. Tuh. Kawahnya masih di sana tuh. Yang ada asap-asap itu geotermal ya, kayak istilahnya mah uap dari dalam dalam bumi. Jadi masih ke sana lagi. Cuman kita udah nyampe Kawah Ratunya. Cuman masih ada trekking lagi buat ke pusatnya istilahnya ya. Dan di sini banyak tanaman-tanaman yang kayak mau mati sih sebenarnya. Karena emang nggak cocok buat pertumbuhan tanaman sih ini. Nih. Tuh. Pada mati dah. Masih di sana. Tuh. Jauh. Lanjut perjalanannya, boy. Nah, jadi kita harus melewatin kubangan ya. Tuh. Mantap. Nah, jadi kalian bakal ngelewatin kayak istilahnya rawa ya. Rawa kayak rawa ini lah, belerang sulfur nih. Untungnya nggak dalam ya istilahnya mah, padat. Lihat tuh ke bawah. Padat. Jadi kita lanjut ke sana treknya tuh, lihat kalian ke atas tuh. Lanjut. Nih kalian lihat airnya udah beda warnanya, kuning-kuning gimana juga. Dan kita itu nyampe di Kawah Mati, Danau Situhiang. Lihat sini, kameramen hati-hati nyoledat, ada batu. Ini jadi lihat tuh vegetasinya pada mati ya, karena mungkin nggak kuat. Ini lihat, nggak kuat soalnya dia nggak bisa adaptasi di kawasan kawah. Mungkin keras ya tanahnya, itu nggak ada unsur haranya, jadi mati.
Dan perjalanan masih, ini ke kanan apa ke kiri dah? Ke kiri sana ya, lihat tuh. Yuk jalan lagi yuk. Tinggal satu Jadi kelompok let's go, lagi. let's go, let's go. Nah, jadi kita udah melewati jalur yang kayaknya agak panas sih, soalnya berasap ya. Nggak tahu itu asap atau apa sih? Nggak tahu panas, nggak tahu apa sih namanya, gas. Jadi kita bakal melewati ya. Nah, jadi katanya ini panas, boy. Dingin anjir. Sumpah. Iya, coba ya, Mas. Dingin banget. Masih dingin anjir. Enggak, Michael, ini lebay nih. Gua tuh. Oh, panas anjir. Nih, ini tuh udah keluar asap gitu ya, tuh lihat tuh. Ini panas ternyata nih. Tuh. Ih, panas anjir airnya. Nah, jadi airnya lumayan panas anjir. Sampai ke apa sih istilahnya, keluar asap. Mantap anjir. The best. Lihat kalian tuh ke belakang tuh. Ya tuh, itu tuh berasap semua tuh. Jadi mantep pokoknya ini. Kalian wajib ke Kawah Ratu ya kalau orang Bogor atau luar Bogor. Jadi kalian harus support pariwisata di kawasan Taman Nasional. Support, pokoknya support itu kalian berkunjung dan jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya selalu jaga alam. Jadi kita lanjut lagi trekking, masih jauh. Masih trekking, boy. Pakai sendal aing. Mantap. Ini kita udah masuk kawasan Kawah Ratu. Tuh, udah mulai istilahnya mah belerang ya. Tuh, licin. Tuh, mantep banget. Ih, edan. The best view ini. Cuaca mendukung ya, walaupun agak mendung. Tapi untuk apa sih namanya, view-nya ini keren banget. Kalian bisa lihat tuh, itu yang berasap itu mengeluarkan uap itu panas ya, uap bumi, panas bumi geotermal nih. Nah, jadi kita udah nyampe Kawah Ratu. Perjalanan lumayan ya, 2 jam kurang. 2 jam kurang ya istilahnya ya. Kalian bisa lihat tuh, lihat gak? Itu berasap, itu tuh uap yang dikeluarkan oleh panas bumi ya. Bisa disebut juga itu geotermal. Nih, di sini juga airnya itu panas banget katanya ya. Kalau misalkan kalian nyemplung, udah itu kulit kalian itu bersih, bebas dari penyakit. Tapi hilang juga kulitnya. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Kameramen terang nggak sih? Terang. Mantap pokoknya ya. Jadi kita lanjut lagi ke sana, jalan. Oke, jadi kita udah nyampe istilahnya puncaknya ya, puncak Kawah Ratu. Kalian bisa lihat ada statusnya, ini aktif normal. Jadi kayaknya ada istilahnya mah ini masih bisa dikunjungi sama pengunjung karena statusnya aktif tapi normal gitu. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Keren banget anjir. Ya udah, paling vlognya sampai sini aja. Ini perjalanan gua dari mulai jalur masuk sampai jalur perjalanan sampai akhirnya nyampe juga di Kawah Ratu ya. Ini view-nya keren banget, cuman cuacanya agak mendung, agak-agak gimana ya istilahnya mah, ngeri-ngeri hujan. Tapi
kalian nyampe sini kayak terbayarkan aja sih view-nya. Keren banget. Ya udah paling segitu aja vlognya, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye, see you in the next video.